Ya, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu guru. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten dengan fasilitator Ibu Agung Puji Lestari dan pengajar praktik Ibu Astutiati serta Ibu Sri Rahayu. Saya di sini akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, Sami Lestari dari SD Negeri 2 Sawit, Gantiwarno, dan rekan saya, Ibu Elia Maya Dewi, nanti yang akan berperan sebagai koci. Nah, kita mulai ya, Bu Maya. Selamat siang, Bu Maya. Selamat siang Bu Semi. Iya. Apa kabar ini, Bu Maya? Puji Tuhan sehat ini Bu Semi. Iya, Alhamdulillah. tetapi Oke. ini agak pusing dikit ini Bu. Waduh, kalau udah pusing itu saya jadi ketularan nanti. Iya iya. Iya. Oke, Bu Maya. Iya. Sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Maya, hari Iya. ini kan kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol sebentar. Nah, dalam obrolan kita nanti, apa nih yang Bu Maya harapkan? Ini Bu Semi, Iya. dalam hati saya itu agak ada yang ganjel. Ini kan tahun ajaran baru, saya Betul. mendapatkan murid 16, Wah, tetapi banyak ya, Bu ya? kemarin 26, ini menurun jadi 16. Nggak Oh, apa-apa, masih ada muridnya. iya, ini loh Bu, ketika tahun ajaran baru ada Mm-mm. pra MPLS, tetapi Mm-mm. saya mendapati satu anak ini Bu, Mm-mm. ketika apa ke sekolah itu dia tidak mau ditinggal sama ibunya Bu. Jadi anaknya itu berot-berot, nangis gitu, Oh, maunya ikut, histeris. ya histeris, tantrum itu, histeris, nangis, nggak mau ditinggal sama ibunya. Nah, ini nih saya itu merasa kalau saya lihat dari riwayatnya itu kan anaknya itu juga sudah cukup umur Bu sebenarnya. Nah, ini kemandiriannya anaknya itu masih sangat kurang, masih tergantung sekali dengan ibunya, Bu. Ini yang bikin saya pusing. Satu Oh, anak tetapi bikin pusing ini. Gitu, Bu. Oh, jadi gini ya Bu ya, masalahnya itu tergantung pada ibunya. Kalau ditinggal ibunya, anaknya tidak mau sekolah. Tapi kalau ditinggal ibunya, aman. Kalau tidak ditinggal ibunya, aman mau sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Iya, Ya, harus ditunggui gitu loh, Bu. harus ditungguin. Iya, Wah, iya, iya. kalau repot juga ya Bu ya, kalau ibunya ada pekerjaan ya. Oh iya. Baik, oke Bu Maya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal ini ya Bu ya, berarti. Nah, nanti apa sih yang akan Bu Maya capai dari perbincangan kita ini? Ya, saya ingin mengurai masalah dari anak itu, biar anak itu bisa enjoy belajar bersama teman-temannya Bu di kelas, sehingga nanti juga tidak terganggu apa itu kegiatan belajarnya di sekolah Bu, begitu Bu. Oke, berarti Bu Maya berharap anak ini bisa segera mandiri gitu ya Bu Iya ya. betul betul betul. Dalam artian bukan hanya mau ditinggal sekolah oleh orang tuanya, tapi juga kemandirian dalam belajarnya di sekolah. Betul sekali, ya. Oke, Bu Maya, menurut jenengan, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa, Bu? Ya kalau Apakah saya mandi sendiri atau yang enggak, seperti enggak, enggak. Kalau mandiri menurut saya ya anak itu tidak bergantung sama ibunya, tidak bergantung sama orang lain ya dalam hal sekecil apapun. Sebagai contoh aja kecil aja, ketika membawa tas gitu aja, anak itu sudah membawa sendiri, tidak dibawakan orang tua itu hal yang kecil aja gitu loh. Itu dari hal yang kecil begitu.
Iya, berarti menurut Bu Maya, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain, maupun mau itu orang tuanya, temannya, ataupun gurunya dalam hal sekecil apapun. Iya, betul Nah, betul, Bu. menurut Bu Maya, indikator dari mandiri itu seperti apa, Bu? Seorang anak dikatakan mandiri itu indikatornya apa? Kalau saya ya anak itu tidak, itu tadi yang pertama, tidak bergantung sama orang lain itu tadi ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian eh, anaknya juga yang tadi tidak mau ditinggal, kemudian sudah mau ditinggal kayak kayak Mhm. gitu. Nah itu eh, tidak menangis lagi ketika ditinggal sama ibunya, tidak tantrum gitu. Nah itu Mhm. termasuk indikator kalau di kelas bawah ya, wah itu sudah luar biasa sekali loh Bu. Masih kelas 1 dan masih masa MPLS ya, Bu ya. Iya betul. Berarti tadi menurut Bu Maya salah satu indikator dari mandiri itu anak ini tuh sudah tidak menangis lagi ketika Iya. ditinggal orang tuanya gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira yang menyebabkan anak ini menangis itu apa ya, Bu ya? Sepertinya belum in, jadi kurang nyaman dengan lingkungan yang ada di sekolah, kemudian mungkin karena anak baru ya dari beberapa TK toh, jadi belum akrab antara satu teman satu dengan teman yang lainnya, mungkin juga bisa takut sama saya. Enggak lah, Bu Maya kan keibuan banget ini harusnya. Iya. Oh iya. Berarti anak tersebut ini menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan Iya, juga iya. belum bisa berbaur dengan teman-teman yang baru karena dari berbagai TK ya, Bu ya. Betul sekali. Iya, iya. Oke, Bu Maya. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Maya lakukan supaya anak ini bisa cepat beradaptasi dan cepat membaur dengan teman-teman yang baru? Supaya cepat Eh, akrab, cepat membaur, cepat beradaptasi, dan nanti efeknya kan tidak menangis lagi ketika ditinggal orang tuanya. sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Bu. Oh, Dan lingkungan menyenangkan belajar. pastinya, ya gitu ya. Lingkungan belajar yang nyaman yang seperti apa nih, Bu? Nyamannya tuh yang bagaimana gitu? Oh gini Bu, ini dimulai kalau kelas bawah ya, Mhm. dengan mungkin menyeting kelas ini menjadi kelas yang indah ya, ada pernak-perniknya begitu, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, ya diselingi ice breaking, kemudian pembelajarannya dengan bermain sambil belajar, Mhm. kemudian dari pihak sekolah juga menyediakan apa itu permainan yang edukasi itu Bu. Mhm. Mhm. Iya. Hmm, sepertinya menarik sekali ya, Bu. Bagus sekali ini tadi apa namanya ide-ide Bu Maya. Nah, nantinya semoga apa namanya yang sudah disampaikan Bu Maya tadi bisa mempercepat proses adaptasi dan juga proses membaurnya anak tersebut sehingga bisa lebih akrab dengan teman-temannya. Nah, kaitannya dengan agar cepat akrab dengan teman-temannya ini apa yang akan Bu Dewi lakukan ini? Eh, ini Bu, saya akan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran saya dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Kemudian saya juga mengintegrasikan pembelajaran itu eh, kita implementasikan di pembelajaran sosial emosional, kemudian menciptakan budaya positif, iklim yang positif di lingkungan kelas saya terutama, Bu. Menarik sekali ya Bu Maya, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini kira-kira langkahnya akan seperti apa Bu Maya? Ini kalau kalau bisa berhasil, saya yakin ini anak pasti akan apa namanya? Nggak mau pisah sama Bu Maya nanti kalau udah naik kelas 2. Iya, ini mau saya coba gini, Bu. Saya akan menyediakan papan emoji. Jadi Menarik.
Kalau pagi itu anak sudah mengambil papan emoji sesuai dengan perasaannya yang dibawa dari rumah. Kemudian kita akan bersama-sama merefleksikan itu, Bu. Begitu, Bu. Oke, baik. Menarik ya, Bu, papan emoji. Nah, berarti kalau kalau boleh saya rangkum, nanti untuk menciptakan suasana yang mendukung supaya anak itu cepat beradaptasi dan cepat berbaur dengan teman-temannya, Bu Maya akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik. Salah satunya dengan papan emoji. Itu bisa jadi hiasan kelas juga ya, Bu ya? Betul-betul sekali. Dan Iya. juga Bu Maya akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Oke, berarti di antara beberapa hal tersebut, kira-kira untuk Bu Dewi, untuk Bu Maya, mana nih yang bisa langsung segera dilaksanakan? Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan itu tadi. Ya. Kemudian eh, dengan fasilitas sekolah ada menyediakan permainan yang edukatif. Oh ya benar. Kemudian dalam pembelajaran itu pasti anak-anak kan menghasilkan hasil karya ya, Bu. Betul. Jadi hasil karya yang anak-anak punya itu kita pajang agar mereka merasa bangga, kemudian merasa memiliki dan menyukai itu, Bu. Jadi Mhm. membuat anak itu merasa lebih percaya diri begitu, lebih ya itu juga nanti mengarahnya juga ke kemandirian juga, Bu, itu nanti. Begitu, Bu. Betul. Berarti eh, Bu Maya akan menghias kelas dengan menggunakan hasil karya siswa ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Ini akan seperti apa, Bu, nanti kira-kira? Ya, kalau itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Hmm, meliputi minat dan bakat mereka. Kalau mereka, oh ya, kita kan tidak bisa membatasi ada anak yang gaya belajarnya kinestetik atau belajarnya visual atau apa audio itu audio. ya, kita wadahi semua. Jadi kita desain agar nanti kelas kita itu menghasilkan banyak karya dan bisa dipajang begitu, Bu. Saya sudah membayangkan nanti kalau masuk kelasnya Bu Maya itu atmosfernya pasti seru gitu ya, karena banyak hasil karya yang terpajang. Iya, Nah, iya, iya. ini Bu Maya sudah ini ya sudah mengamati kebutuhan belajar anak gitu ya Bu ya. Sudah tahu mana anak yang berminat di bidang A, berminat di bidang B, sudah tahu profil anak, sudah tahu juga bagaimana kegiatan belajar anak. Iya, Nah, Bu. kira-kira nanti dalam menghias kelas supaya atmosfernya itu menyenangkan, nanti Bu Maya akan bekerja sama atau membutuhkan bantuan siapa ini? Yang pasti yang utama mah orang tua ya. Yang Betul. yang saya ajak komunikasi adalah orang tua. Karena terus terang aja kan kita sedikit membutuhkan biaya, jadi perlu adanya komunikasi dengan orang tua. Selain itu, saya juga akan mencari ide dari teman-teman sejawat, mungkin ada masukan dari teman sejawat ataupun dari ibu kepala sekolah, begitu, Bu. Iya, baik. Jadi nanti tentu saja karena ini masih kelas rendah juga ya Bu ya, masih kelas 1. Jadi memang apalagi nanti kalau menghias kelas itu kan membutuhkan dana, ada hubungannya dengan orang tua. Jadi bagus sekali tadi Bu Maya sudah menyampaikan bahwa tentu saja yang akan diajak bekerja sama pertama kali adalah orang tua. Gitu. Nah, Bu Maya, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Maya dapatkan? Eh, dari percakapan ini saya bisa terurai masalah saya, Bu. Jadi dari anak yang tadi saya matur kalau ada anak yang suka menangis dengan mungkin tadi kita ngobrol dengan langkah-langkah yang akan saya buat ini anaknya menjadi cepat in untuk dapat berbaur dengan anak-anak yang lainnya, Bu, begitu. Oke, jadi kapan nih Bu Maya kira-kira akan direalisasikan nih rencananya? Mulai besok, Bu, karena ini kan masa MPLS ya. Jadi kebetulan desain-desain itu bisa dipakai untuk
desain yang di MPLS bisa dipakai untuk membuat karya-karya yang bisa membuat anak itu senang gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kalau kita kan kalau anak kelas 1 ekspektasinya ya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, Bu. Antusias sekali nih saya jadinya pengen lihat nanti hasilnya. Nanti kira-kira kita bisa ngobrol lagi loh Bu. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi bagaimana perkembangannya? Siap, Bu. Siap-siap. Nanti bisa saya fotokan Iya, hasil dari saya karya anak-anak. udah membayangkan anak kelas 1 kan sudah, maksudnya sudah baru saja lulus dari TK gitu ya. Pasti kreativitas mereka sangat tinggi gitu. Iya, iya, iya. Baik, Bu Maya, kita berjumpa lagi 2 minggu lagi ya, Bu Maya ya, insya Siap, Allah Bu ya. Semi. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya sudah mau berbincang. Saya juga terima kasih loh Bu Semi. Eh, apa yang jadi unek-unek saya bisa saya bagikan sama Bu Semi dan bisa dapat solusi begitu Bu Semi. Alhamdulillah. Iya. Oke, Terima kasih ya Bu Semi. sama-sama Bu Maya. Selamat siang. Selamat siang.